Perkenalkan, kami dari Universitas Katolik Musikaritas sebagai tim pemerintah penutup akan menanggapi mosi menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya Desmayanti. Saya Giovanni Sugiyarti. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami dari tim pemerintah penutup akan menanggapi mosi menyesali glorifikasi karir spesialis. Kami menekankan bahwa kami tidak mempermasalahkan karir spesialis tetapi terhadap glorifikasi itu. Kami sangat setuju dengan tim pemerintah pembuka pertama yang menyatakan bahwa dunia pekerjaan adalah dunia yang sangat dinamis dan glorifikasi pada bidang spesialis memang tidak diperlukan karena semua orang pada dasarnya bisa adaptif dalam menghadapi setiap tantangan yang ada karena manusia diberi akal untuk bisa keluar dari tantangan walaupun mereka tidak memiliki kesempatan untuk meraih gelar spesialis tersebut. Selain itu, spesialis bisa saja menjadi tidak terlalu digunakan karena bisa jadi ilmu yang diambil pada bidang spesialis sudah berakhir pada saat waktu tertentu. Padahal yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan sebenarnya adalah orang-orang yang sangat cepat tanggap terhadap sesuatu hal dalam sebuah perkembangan pada zaman itu. Hal yang membuat kami tidak setuju dengan glorifikasi pada bidang spesialis seperti yang sudah dikatakan pada tim pemerintah pembuka, yang mana tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan dengan gelar spesialis. Karena kita tahu masih banyak orang tidak memiliki biaya yang cukup untuk memperoleh pendidikan spesialis itu. Dan apabila orang yang memiliki gelar spesialis namun tidak bisa melakukan pemecahan masalah, itu hanya akan membebankan instansi-instansi yang menerimanya. Hal yang seharusnya dilihat oleh instansi-instansi dalam menerima pekerja selain pendidikan wajib adalah kualitas diri orang itu sendiri dalam menghadapi semua hal, karena kemampuan mendasar lebih dibutuhkan ketimbang gelar spesialis. Kemampuan mendasar tersebut seperti kemampuan komunikasi yang baik, kolaboratif, pemecahan masalah, dan masih banyak lagi, ketimbang hanya gelar spesialis. Sehingga glorifikasi tidak hanya diberikan pada orang spesialis, namun sangat baik diberikan terhadap orang yang memang memiliki kualitas dan kemampuan untuk melakukan semua hal, bukan untuk memiliki spesialisasi hanya pada satu bidang tertentu. Selain itu, hal yang membuat kami lebih tidak setuju dengan glorifikasi pada bidang spesialis yaitu dengan pemberian gaji yang lebih besar hanya kepada orang-orang yang memiliki gelar spesialis tanpa melihat kemampuan orang tersebut dalam bekerja. Kami dari tim pemerintah akan memberikan pernyataan mengenai penutup dari mosi menyesali glorifikasi spesialis. Ada beberapa hal yang harus ditekankan mengenai mosi bahwa kami memang ikut menyesali glorifikasi spesialis. Beberapa alasan yang mendasari adanya penyesalan terhadap glorifikasi spesialis. Alasan tersebut antara lain: 1. Dunia yang selalu berkembang. Yang kedua, manusia yang bersifat adaptif. Dan yang ketiga, pendidikan yang didesain mengakomodir akses pengetahuan selain bidang yang dipilih. Untuk alasan yang pertama, dunia yang selalu berkembang atau dinamis. Hal yang pertama yang harus dipahami bahwa dunia ini bersifat dinamis, artinya dunia ini akan berkembang. Ketika kita memahami suatu ilmu atau kita menspesialisasikan suatu ilmu, maka kita akan bertahan di ilmu tertentu. Kemungkinan besar kita tidak akan berkembang. Dunia yang dinamis itu maksudnya adalah setiap saat selalu ada perubahan dan kita tidak bisa membendung perkembangan itu. Jadi, mau tidak mau kita harus menerima perkembangan. Misalnya ketika kita mempelajari suatu hal, dan contohnya ketika kemarin kita baru saja mendapatkan pandemi COVID-19 dan kita sudah memutuskan untuk menjadi dokter, lalu mempelajari tentang COVID-19. Tapi ternyata sudah berakhir pada saat ini. Kita sedang dihadapkan pada varian-varian baru atau mungkin situasi-situasi yang baru yang mengharuskan kita untuk mempelajari hal baru lagi. Dengan demikian, ketika kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran atau mengambil spesialis, pada akhirnya spesialis itu tidak terlalu digunakan karena dunia yang terus berkembang itu teruslah berkembang. Dengan kata lain, seseorang yang akan dianggap memiliki spesifikasi atau spesialisasi tertentu mengenai suatu bagian atau bidang harus memperbarui atau mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebagai penambah, seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah pembuka bahwa Menteri Pendidikan Indonesia saja sudah lebih terbuka dengan sebuah anggapan
bahwa seseorang dapat mempelajari setiap pengetahuan. Dalam hal ini kita mengambil contoh adanya program Merdeka Belajar yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Nadiem Makarim, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah lain baik yang ada hubungannya dengan jurusan yang diambil maupun yang tidak ada hubungannya dengan jurusan yang diambil. Hal ini akan lebih menguntungkan mahasiswa karena mahasiswa bisa memiliki pengetahuan yang akan bisa berguna saat mahasiswa tersebut menghadapi situasi tertentu. Lalu, dalam dunia pendidikan, salah satu hal yang bisa dipelajari sejak dulu itu adalah terkait dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang diyakini sangat berhasil berpengaruh itu adalah salah satunya yaitu pendekatan behavior, yaitu percobaan anjing. Dulu dalam pembelajaran stimulus respons seperti anjing yang menekan bel 1 maka diartikan meminta makan. Dan bel 2 kali diartikan sebagai meminta bubuk gatal. Otomatis ketika sudah dikenai seharusnya anjing seharusnya menekan bel 1 kali saja. Di situ diyakini bahwa belajar itu akan berhasil jika seseorang diberikan stimulus dan respons secara bertahap, dan pada akhirnya ketika terjadi di dunia yang berkembang menuntut orang untuk melakukan adaptasi, dan kita juga dipaksa untuk mengembangkan pengetahuan kita dan akhirnya menyadari bahwa dalam pendidikan itu kita tidak bisa selamanya menggunakan stimulus respon itu, tapi kita menggunakan pendekatan yang lebih humanis yang memanusiakan peserta didik kita. Dengan demikian, tujuan pembelajaran menjadi lebih tercapai lagi. Alasan yang kedua adalah menurut kami manusia itu harus bersifat adaptif. Berhubungan dengan alasan yang sebelumnya, manusia bersifat adaptif yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain adalah karena manusia memiliki akal budi. Dengan demikian, dia akan terus mengembangkan pengetahuannya, mengkomparasikan latar belakang dengan pengetahuan yang sebelumnya yang dia pelajari dari segala sesuatu yang dia amati untuk menjadi pengetahuan baru untuk memecahkan masalah selanjutnya. Dengan demikian, manusia akan lebih menjadi responsif dan adaptif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Selain itu, kita akan lebih cepat mengidentifikasi suatu masalah. Dengan demikian, kita akan lebih cepat dan tepat dalam menentukan solusi terhadap suatu masalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Dengan demikian, ketika seseorang yang dianggap spesialisasi membuat seseorang abai terhadap peluang masuknya informasi atau pengetahuan baru karena glorifikasi yang berlebihan menyebabkan seseorang merasa lebih hebat, keren, yang mengakibatkan susah beradaptasi dengan perkembangan atau masukan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain itu, saya akan menambahkan 4 hal mengapa pemerintah menyesali glorifikasi pada bidang spesialis. Alasan yang ketiga adalah pendidikan yang telah didesain untuk mengakomodir akses pengetahuan selain bidang yang dipilih. Seperti yang sudah dipaparkan tim pemerintah bahwa Nadiem Makarim melalui Kampus Merdeka Belajar telah mengakomodir hal ini. Setiap orang mampu memiliki pengetahuan selain pengetahuan yang ditujunya. Seperti contoh, mahasiswa PGSD bisa mengikuti kelas teknik informatika atau kelas kebidanan sesuai yang diminatinya. Dengan demikian, hal ini mengartikan bahwa untuk mendapatkan spesialis tidak harus ditempuh dengan uang banyak, tetapi memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal itu yang bisa didapatkan secara terbuka. Kami menyetujui dari tim pemerintah pembuka pertama yang menyatakan bahwa spesialis membutuhkan dukungan lain seperti dana yang dapat diartikan akses pendidikan untuk mendapatkan spesialis itu. Spesialis itu dapat didapatkan dengan relatif yang lebih tinggi dibandingkan hal yang lainnya. Maka sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan melakukan perubahan di bidang kurikulum dengan mengajak peserta didik untuk mempelajari juga bidang yang lainnya selain bidang yang diminatinya. Alasan yang selanjutnya adalah menanggapi pendapat dari tim oposisi sebelumnya bahwa seseorang yang dianggap spesialis pasti memiliki kemampuan minimalnya dalam kemampuan administrasi. Padahal berdasarkan kenyataan belum tentu semua orang termasuk spesialis memiliki keahlian dalam bidang administrasi atau administratif. Karena hal itu pasti dibutuhkan kemampuan yang berbeda lebih dari spesifikasi spesialisasinya. Selain itu, kami setuju menanggapi pihak pemerintah pembuka ketika menyatakan bahwa seseorang yang memiliki jurusan itu bukan merupakan jurusan yang dipilihnya. Jadi, kebanyakan jurusan yang dipilih oleh para mahasiswa adalah jurusan yang diminati oleh orang tuanya.
Memang betul berdasarkan pengalaman pribadi kami para mahasiswa. Jadi ketika spesialisasi diglorifikasi atau dibandingkan dalam sebuah pendidikan, hal itu tidak menentukan bahwa seseorang memiliki kemampuan berdasarkan spesialisasinya. Alasan selanjutnya, pada akhirnya spesialisasi akan kalah dengan bakat yang diasah secara otodidak. Contohnya saja, kami mau percaya bahwa seseorang itu memiliki spesialisasi tertentu tidak harus berdasarkan tingkat pendidikannya. Misalnya mendongeng. Pendongeng spesialisasinya dalam dunia pendidikan. Tetapi pada praktiknya, dia mendongeng bahkan lebih baik dibandingkan orang yang memiliki spesifikasi. Misalkan mereka mendapatkan spesifikasi dalam pendidikan bahasa dan sastra. Padahal seharusnya orang yang memiliki pendidikan bahasa dan sastra itu jauh lebih baik dalam hal mendongeng. Selain itu, seperti penulis-penulis. Penulis-penulis itu tidak ada kuliahnya. Sehingga perlu ditekankan kembali bahwa kita tidak melarang seseorang atau tidak menolak spesialis atau spesialisasinya, karena pada dasarnya memang manusia harus mempelajari sesuatu hal secara khusus. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kami tolak adalah glorifikasinya. Ketika itu, di tataran masyarakat menganggap bahwa orang yang memiliki gelar spesialis itu lebih hebat dibandingkan orang-orang yang hanya mempelajari hal umum. Hal itu sepatutnya perlu diubah, karena sebenarnya kita secara bersama-sama dapat mengedukasi masyarakat dengan menekankan bahwa memandang siapapun itu bukan dari latar belakangnya, tetapi bagaimana dia mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama dalam hal pendidikan. Jadi, tidak ada kaitannya antara spesialis itu jauh lebih hebat, karena pada praktiknya kita berhadapan pada situasi-situasi dalam masyarakat. Kita tidak memandang apakah dia spesialis A atau spesialis B, tetapi kita bertemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga disitulah bagaimana kita dapat memanfaatkan semua yang kita ketahui serta dapat merespon situasi itu dengan tepat. Spesialisasi itu tidak salah selagi tidak diglorifikasikan secara berlebihan serta harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan kemampuan umum. Pada akhirnya, spesialis tidak akan ada gunanya ketika kamu masuk dalam dunia pekerjaan tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks. Jadi, yang kami tekankan sekali lagi adalah di sini kami tidak mempermasalahkan spesialisasi seseorang, tetapi kami mempermasalahkan glorifikasi yang diberikan kepada seseorang untuk orang yang memiliki spesialisasi. Padahal pada dasarnya, orang-orang dalam dunia pekerjaan itu membutuhkan orang-orang yang memang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan secara sigap dan tanggap. Dan permasalahan itu tidak hanya ditujukan pada satu bidang tertentu, tetapi bagaimana seseorang bisa menghadapi permasalahan dalam bidang lain. Misalkan seseorang yang spesialis dalam teknologi A dihadapkan pada permasalahan yang mengandung unsur bidang lain seperti bidang B. Maka orang-orang yang spesialis itu akan justru merasa kebingungan dan juga merasa bahwa ilmu yang ia dapatkan itu tidak berguna karena dia tidak bisa menyelesaikan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus bisa menanggapi bahwa glorifikasi itu jangan selalu diberikan oleh orang yang memiliki gelar spesialis, tetapi harus bisa diberikan kepada orang-orang yang mampu menyelesaikan permasalahan secara sigap, tepat, dan juga responsif. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai masyarakat kita harus terbuka dengan cara pandang baru yang menganggap bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan spesialis itu belum tentu menjadi orang yang hebat ketimbang orang-orang yang tidak memiliki pendidikan atau mendapatkan gelar spesialis. Demikian pendapat dari kami. Sekian dan terima kasih.